Apa kabar? Kita kembali lagi di ibadah sekolah minggu. Di mana lagi kalau bukan di generasi Dauti. Ibadah sekolah minggu segera dimulai. Teman-teman, ayo ambil Alkitabnya. Duduknya rapi. Gak boleh makan atau minum ya. Gak boleh ngomong-ngomong. Gak boleh jalan-jalan. Kita harus hormat kepada Tuhan. Selamat mengikuti ibadah. Halo adik-adik, bagaimana kabar kita hari ini? Serharap kita semua tetap dalam keadaan yang baik ya. Adik-adik, apakah sudah siap untuk beribadah hari ini? Ya, kalau sudah siap, mari kita memuji Tuhan terlebih dahulu. Kita memuji Tuhan dengan pujian Ada Satu Nama. Adik-adik, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hari ini kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Dan kami mengerti ini semua karena Tuhan. Tuhan, tolonglah kami satu demi persatu supaya kami bisa mengikuti ibadah ini sampai selesainya nanti. Dan tolonglah kami supaya kami hormat kepada Tuhan dalam beribadah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan telah berdoa kepadamu. Amin. Adik-adik,
Minggu yang lalu kita sudah belajar firman Tuhan mengenai kisah seorang perempuan yang memiliki banyak suami, dan hal itu termasuk dosa adik-adik. Oleh karena itu, dia selalu menghindar dari orang banyak karena dia malu. Tetapi adik-adik ingat, karena iman percayanya kepada apa yang dikatakan Yesus, dia tidak lagi malu bertemu dengan banyak orang. Nah adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan kembali sebuah kisah seorang bapak yang mendengarkan perkataan Tuhan, sehingga ia akhirnya beriman dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Wah, adik-adik mau dengar ceritanya? Kalau begitu, mari kita baca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 9 ayat 3 sampai 7. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit, mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termanggu-manggulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Adik-adik, siapa yang pernah mendengar nama Paulus? Atau siapa yang sudah pernah baca atau mendengar kisah Paulus? Hari ini kita akan bersama-sama mendengar kisahnya. Adik-adik, Paulus adalah seorang pemuda dari kota Tarsus yang memiliki nama asli adalah Saulus. Dia adalah seorang yang sangat taat beribadah. Dia menuruti atau sudah melakukan semua hukum Taurat. Paulus juga sangat pintar adik-adik, sehingga dia menjadi seorang pengajar hukum Taurat. Bahkan sampai-sampai dia dipercaya oleh imam-imam orang Yahudi untuk menangkap dan membunuh orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Paulus menganggap bahwa orang-orang yang mengikut Yesus adalah orang-orang yang sesat dan telah menghujat atau mencaci Allah dengan mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan Allah kepada umat Israel. Paulus tidak terima akan hal itu karena ia menganggap bahwa Mesias adalah seorang raja yang mulia, bukan seseorang yang mati digantung di kayu salib. Sehingga saat Paulus menyakiti dan memenjarakan serta membunuh orang-orang percaya, Paulus mengira dengan berbuat demikian dia melayani Allah. Akan tetapi adik-adik, suatu hari Paulus
dan teman-temannya pergi ke kota yang bernama Damsyik. Paulus pergi ke Damsyik bukan untuk jalan-jalan ataupun main-main adik-adik, tetapi Paulus ke sana untuk menangkap dan membawa orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, baik laki-laki maupun perempuan, kembali ke Yerusalem untuk dipenjarakan. Dan adik-adik, Paulus pergi ke sana bukan atas dirinya sendiri saja, tetapi dia pergi dengan membawa surat kuasa untuk menangkap para pengikut Yesus yang diberikan dan disahkan oleh imam-imam Yahudi dan diakui oleh pemerintah pada saat itu. Namun adik-adik, apakah kalian tahu saat di perjalanan ke kota Damsyik, Paulus dan teman-temannya mengalami sebuah peristiwa yang luar biasa adik-adik. Karena pada saat Paulus dan teman-temannya sudah dekat ke kota Damsyik, tiba-tiba ada sebuah cahaya dari langit yang memancar mengelilingi Paulus yang disebut juga Saulus hingga dia terjatuh ke tanah. Itu karena cahaya sangat terang adik-adik. Dan setelah Paulus jatuh, dia pun mendengar suara yang berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Lalu Saulus menjawab, "Siapakah engkau, Tuhan?" Adik-adik, apakah kalian tahu apa arti menganiaya? Menganiaya artinya menyiksa atau menyakiti. Lalu setelah Paulus bertanya siapakah yang bersuara itu, maka terdengar kembali suara yang mengatakan, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Setelah suara itu selesai berkata-kata kepada Paulus, Paulus bangun dan berdiri serta membuka matanya. Tetapi adik-adik, Paulus tidak bisa melihat. Dan karena Paulus tidak bisa melihat, maka dia ditolong oleh teman-temannya untuk masuk ke kota Damsyik. Selama 3 hari Paulus tidak bisa melihat, tidak makan, dan tidak minum adik-adik. Ia hanya terus berdoa sampai akhirnya Tuhan mengutus Ananias, seorang yang taat dan mengasihi Tuhan, untuk datang kepada Paulus agar ia meletakkan tangan ke atas Paulus dan berdoa untuk Paulus. Adik-adik, apakah kalian tahu apa yang terjadi setelah Ananias meletakkan tangannya di atas Paulus? Adik-adik, ternyata yang terjadi adalah Paulus bisa melihat kembali. Dan setelah dia bisa melihat kembali, dia menjadi percaya kepada Yesus. Dia percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan itu. Dan karena dia sudah percaya, Saulus pun dibaptis. Adik-adik, apakah kalian tahu
kenapa Paulus akhirnya percaya Tuhan Yesus itu Mesias? Paulus percaya karena dia sudah melihat cahaya yang memancar dari surga. Dan bukan hanya itu saja, Paulus juga mendengar suara dari surga. Paulus mendengar suara yang merupakan firman Allah adik-adik. Dalam Roma 10 ayat 17 katakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Dan suara yang didengar Paulus itu juga menyatakan dosa yang diperbuat Paulus, yaitu menganiaya, menyakiti Kristus melalui orang-orang yang percaya kepadanya, sehingga dia menyadari bahwa yang dia kerjakan adalah sebuah dosa yang dibenci oleh Allah. Oleh karena itu, saat Tuhan menyuruh dia untuk berdiri dan pergi ke kota Damsyik, Paulus taat dan menunggu pertolongan dari Tuhan. Demikianlah juga dengan kita adik-adik. Kita dapat beriman atau percaya kepada Tuhan Yesus kalau kita mendengarkan suara dari Tuhan. Bagaimana caranya adik-adik? Apakah sekarang Yesus datang dan berbicara kepada kita sama seperti Paulus? Oh, tidak adik-adik. Sekarang kita dapat mendengarkan suara Tuhan dengan membaca Alkitab ataupun mendengar cerita-cerita Tuhan Yesus yang sudah diajarkan kepada kita. Karena adik-adik, melalui pendengaran firman Tuhanlah kita dapat disadarkan akan dosa kita. Sama seperti Paulus yang sadar kalau dia ternyata adalah orang jahat dan berdosa setelah mendengarkan firman Tuhan. Dan sama juga seperti Paulus yang bisa percaya kepada Yesus setelah dia mendengarkan firman Tuhan. Begitu jugalah kita. Kita dapat beriman atau percaya kalau kita mendengarkan perkataan Tuhan. Adik-adik, karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Maukah adik-adik beriman? Kalau adik-adik mau beriman, maka dengarkanlah firman Tuhan tentang Yesus Kristus. Demikianlah firman Tuhan kita hari ini. Ayat hafalan yang tertulis dalam Roma 10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh memuji Tuhan dan kami juga boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, ajari kami supaya kami boleh percaya kepada perkataan Tuhan, sama seperti Paulus yang percaya perkataan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur
dan berdoa kepadamu. Amin. Mari kita kembali memuji Tuhan dengan judul lagu Dia Sanggup.